Tatapan Kinan berubah tajam saat itu dan dia berkata, "Ayo pergi, rencananya akan segera dimulai." "Oke," sisanya menjawab serempak. Kemudian, mereka mengikuti di belakang Kinan saat dia berjalan ke ruang kontrol. Interior pusat kontrol galaksi sangat besar. Ruang kendali memiliki monitor yang menutupi keempat dinding. Mereka mengikuti situasi di luar angkasa dengan cermat. Saat ini, satelit yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di sekitar bumi. Satelit ini adalah penemuan terbesar di era modern. Berkat mereka, era meningkat pesat hampir setiap hari. Tapi sekarang, juga karena mereka, dunia berada dalam bahaya apokaliptik. Namun, bukan karena mereka sendiri yang berbahaya, itu karena cara manusia memperlakukan dirinya sendiri. Malam ini, Kinan akan membantu dunia menghilangkan ancaman terbesar ini. Seluruh dunia akan menyaksikan momen penting ini. Semua orang senang dengan prospek tersebut, dan mereka merasa terhormat menjadi bagian dari proyek yang begitu mulia, untuk mengambil bagian dalam momen yang begitu penting dan bersejarah. Tentu saja, sebelum itu, mereka harus menunggu Boy muncul terlebih dahulu. Dia adalah bagian instrumen dari rencana tersebut. Mereka ingin melihat reaksinya ketika dia menyadari rencananya gagal. Mereka akan menikmati setiap bagiannya. Boy tidak mengecewakan, karena dia muncul tidak lama setelah itu. Jika ada satu hal yang baik tentang dia, itu adalah rasa waktu. Dia muncul tepat 72 jam setelah penampilan sebelumnya. Layar di Galaxy Control Center dan di seluruh dunia kembali dipenuhi dengan wajahnya. Sama seperti sebelumnya, Boy berpakaian tanpa celah seperti biasanya dan senyumnya terpaku pada sudut yang bengkok itu. Mereka yang takut padanya secara tidak sadar akan merasa kedinginan dari ujung kepala sampai ujung kaki dan mereka yang mengaguminya akan pingsan dan bersorak. Namun, Boy hanya memperhatikan kelompok Kinan. Menghadap ke kamera, dia tersenyum tipis. "Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, sudah lama sekali. Bagaimana dengan Anda selama 3 hari terakhir? Saya ingin tahu apakah Nona Kinan dan Tuan Fano yang saya sebutkan masih hidup atau tidak. Jika mereka sudah mati, tolong angkat tangan Anda untuk membiarkan saya melihat jawaban Anda. Jika mereka masih hidup, maka saya akan kecewa karena saya berencana untuk memberikan dunia sebuah satelit sebagai hadiah." Dunia mulai khawatir mendengarnya. Mereka tidak tahu apakah Kinan dan Fano masih hidup atau tidak. Jika mereka masih hidup, Boy terdengar cukup gila untuk menjatuhkan bom pada mereka. Ketika semua orang panik, layar di seluruh dunia berubah lagi. Kinan duduk di depan layar dengan sabar, mengamati dunia dengan tatapannya yang jernih. "Boy William, aku minta maaf karena kita masih hidup," katanya dengan jelas. Tidak ada sedikit pun ketakutan dalam suaranya. Ketika dunia melihatnya, kepanikan mereka meningkat. Wanita itu masih hidup. Ini berarti sebagian dunia akan dihancurkan. Boy terkejut karena Kinan memiliki kemampuan untuk mengontrol begitu banyak sinyal. Dia benar-benar meremehkannya. Sepertinya wanita ini benar-benar cakap, membiarkannya hidup-hidup pasti akan menjadi ancaman di masa depan. Boy tersenyum dingin dan kembali mengambil alih semua sinyal. Namun, kali ini, baik Kinan dan dia muncul di layar. Ini jauh lebih nyaman bagi mereka untuk berkomunikasi dan lebih mudah bagi dunia untuk mendengar apa yang dia katakan. "Tidak buruk, kalian berdua masih hidup. Sepertinya aku meremehkan kalian. Kupikir gabungan seluruh dunia pasti cukup untuk menghancurkan kalian berdua. Perserikatan bangsa-bangsa telah memilih untuk melindungi kalian berdua, bukan?" Boy berkata dengan nada biasa, tapi hal-hal yang dia katakan anehnya membuat heboh. Kemarahan dan kekesalannya terlihat jelas dan dia tampak siap untuk menjatuhkan hukumannya. Pada saat itu, kebencian seluruh dunia terhadap Kinan dan Fano sangat meningkat.
Kedua orang bejat ini seharusnya bunuh diri dan tidak menyeret seluruh dunia bersama mereka. Ya, mereka telah memilih untuk melindungi kita. Apakah kamu tahu mengapa? Kinan bertanya dengan tajam. Boy bertanya dengan sangat geli, mengapa begitu? Katakan, karena aku bisa mengalahkanmu. Boy tampak terkejut seolah-olah dia tidak mengerti apa yang dia katakan. Apa katamu? Aku bisa mengalahkanmu, ulang Kinan, menekankan setiap kata. Kali ini, bahkan seluruh dunia dapat mendengarnya dengan jelas. Boy mulai tertawa saat tatapan dinginnya tertuju padanya. Nona Kinan, egomu masih sebesar dulu. Dan di sini saya pikir permainan kecil kami akan mengajarimu kerendahan hati. Namun, pelajarannya jatuh di telinga tuli. Dia masih tak kenal takut seperti biasanya. Tidak perlu rendah hati di hadapan penjahat, jawab Kinan tanpa rasa takut. Boy harus mengakui bahwa dia belum pernah bertemu wanita tak kenal takut seperti itu dalam hidupnya sebelumnya. Tidak buruk, kamu pasti punya nyali. Aku merasa tidak enak karena kamu berbakat, tetapi tidak mungkin aku bisa membiarkanmu hidup. Kinan, karena kamu tidak terbunuh, mengapa kamu tidak bunuh diri? Buatlah pertunjukan, dan buat pemirsa senang, saran Boy sambil tersenyum. Permintaan kejam itu terdengar seperti tidak ada yang keluar dari mulutnya. Ini menunjukkan betapa bengkoknya pria ini. Membunuh mungkin pada tingkat yang sama dengan makan untuknya. Banyak yang diam karena takut mendengar permintaannya. Jika pria ini diizinkan untuk menguasai dunia, akhir mereka tidak akan indah. Namun, beberapa orang mengagumi kekejamannya dan menyemangatinya tanpa henti. Mereka bersorak agar Kinan bunuh diri. Pada saat itu, dunia menjadi gila. Namun, untuk kelompok Kinan, mereka tidak punya waktu untuk peduli dengan dunia. Ini adalah pertarungan antara Kinan dan Boy. Aku mencintai hidupku. Kamu tidak cukup memenuhi syarat untuk meminta hidupku, Kinan menjawab dengan mudah. Boy menyeringai. Jadi, kamu rela membiarkan nyawa tak berdosa yang tak terhitung banyaknya mati menggantikanmu kan? Apa yang kamu rencanakan? Kinan bertanya. Boy menjawab dengan otoritas seperti seorang raja. Apakah Anda tahu seberapa jauh satelit saya telah menyebar? Mereka mencakup setiap inci dari 7 benua. Saya dapat memilih untuk menghancurkan setiap sudut dunia seperti yang saya inginkan. Bisa jadi negara A, negara R, atau bahkan negaramu sendiri. Bagaimana dengan ini? Jika kamu tidak ingin bunuh diri, maka kamu dapat memilih negara untuk mati menggantikanmu. Saat Boy mengatakan itu, orang-orang dari beberapa negara yang dia sebutkan memiliki hati mereka di tenggorokan mereka. Mereka takut Kinan tidak akan menyerah dan bunuh diri, maka mereka harus mati. Jika lokasi rahasia Kinan terungkap, sudah pasti tempat itu akan diserbu dan Kinan serta Vano akan tercabik-cabik. Bahkan publik yang tidak bersalah menjadi gila. Mereka memadati jalan-jalan kota mereka dan mereka berteriak agar Kinan bunuh diri. Suara kolektif mereka begitu keras sehingga bahkan Boy di luar angkasa dapat mendengar mereka. Boy mengambil video dan menunjukkannya kepada Kinan. Dia berkata dengan sombong, "Lihat ini, begitu banyak orang ingin kamu mati. Jika kamu tidak bunuh diri, maka kamu akan menjadi musuh seluruh dunia." Melihat orang-orang yang berteriak sekuat tenaga agar dia mati, Kinan tidak menunjukkan emosi di matanya. Namun, banyak orang yang peduli padanya menyaksikan ini dengan kemarahan membara di mata mereka. Orang-orang di menara sinyal sangat marah. Jika memungkinkan, mereka akan bergegas keluar untuk mencekik orang-orang tercela ini. Mereka benar-benar telah melewati batas. Mereka membantu Boy melawan salah satu dari mereka sendiri. Orang-orang ini tidak tahu berapa banyak yang telah dilakukan Kinan untuk dunia ini. Tapi itu tidak masalah, karena orang-orang ini akan segera tahu betapa bodoh dan tercela tindakan mereka sebenarnya.
musuh dunia. Kinan tertawa. Kehormatan itu seharusnya menjadi milikmu. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.